Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat menerapkan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan memberi contoh menghitung vektor dari rumah saya ke tiga tempat umum. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari vektor. Nah, apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang digambarkan dengan himpunan ruas garis yang berarah. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis yang berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita akan menghitung vektor dari satu titik ke titik lainnya. Dapat lihat, saya mengambil rumah saya sebagai titik awal yang terletak tepatnya di Kecamatan Lapangan, Cimatas. Sedangkan untuk titik tujuannya, saya mengambil tiga public place atau tiga tempat umum. Yaitu, tujuan pertama saya adalah dari rumah menuju Bandara Internasional Samratulangi. Tujuan kedua saya adalah dari rumah menuju Indogrosir Manado. Dan yang terakhir adalah dari rumah ke Alfamart Adipura Jaya. Nah, untuk mengukur vektornya, kita dapat menggunakan Google Maps. Pertama, kita akan membuka Google Maps terlebih dahulu, lalu kita memasukkan titik awal kita, lalu titik tujuan yang kita inginkan. Lalu, kita akan mengukur besar suatu vektor berdasarkan setiap belokan yang ada. Jadi, setiap kali ada belokan, kita akan mengukur vektor tersebut. Nah, kita dapat menggunakan fitur measure distance dengan cara klik kanan pen mouse, lalu menekan measure distance. Setelah itu, karena kita akan mengukur dari titik ini ke titik ini, kita akan menarik garis horizontal ke kiri terlebih dahulu, lalu menarik garis vertikal menuju titik ke atas. Menyesuaikan sudutnya yang membentuk 90 derajat. Kemudian, kita hilangkan titik ini terlebih dahulu, sehingga kita dapat melihat besar jarak dari garis pertama dan dimasukkan ke bagian vektor yang atas. Lalu, kita akan menarik garis kedua yang kita hilangkan tadi, yaitu garis vertikal dan menempatkannya pada posisi tadi. Setelah mendapatkan besar jaraknya, kita perlu menguranginya dengan jarak garis pertama untuk mendapatkan jarak garis kedua. Karena mengingat, jarak yang ditampilkan di sini adalah total jarak. Setelah mendapatkan besar jarak garis kedua, kita akan memasukkannya ke bagian vektor yang bawah. Nah, perlu ingat teman-teman, untuk bagian yang atas adalah garis horizontal, sedangkan yang bagian bawah kita isi dengan besar jarak dari garis vertikal. Selanjutnya, kita akan membahas penulisan arah vektor. Nah, untuk bagian atas adalah X, sedangkan bagian bawah adalah Y, di mana bagian atas bersifat horizontal, sedangkan bagian bawah bersifat vertikal. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, jika bagian horizontal mengarah ke kanan, maka nilainya akan positif. Sedangkan jika bagian vertikal mengarah ke atas, maka nilainya akan positif. Sementara itu, begitu pula sebaliknya, jika bagian horizontalnya mengarah ke kiri, maka nilainya akan negatif. Sedangkan, jika bagian vertikal mengarah ke bawah, maka nilainya akan negatif. Nah, di sini teman-teman saya mengambil contoh, di mana X-nya adalah 108,14, sedangkan Y-nya adalah 18,46. Nah, jika kita amati, X-nya atau bagian horizontal bersifat positif karena mengarah ke kanan. Sementara itu, untuk Y-nya atau bagian vertikal bersifat positif karena mengarah ke atas. Nah, untuk contoh yang kedua, di mana X-nya adalah min 2,79, sedangkan Y-nya adalah 17,08. Jika kita amati, X-nya atau bagian horizontalnya bersifat negatif karena mengarah ke kiri. Sedangkan untuk Y-nya atau bagian vertikal bersifat positif karena mengarah ke atas. Nah, berikut kita akan membahas penerapannya, di mana yang pertama saya akan mengukur jarak dari rumah saya ke titik tuju, yaitu Bandara Internasional Samratulangi. Yang kedua, saya akan mengukur jarak dari rumah saya ke titik tuju, yaitu Indogrosir Manado. Yang ketiga, saya akan mengukur jarak dari rumah saya ke titik tuju, yaitu Alfamart Adipura Jaya. Nah, setelah itu, kita akan menghitung modulus vektor. Bisa dilihat di sini,
X-nya jika kita jumlahkan semua, kita akan mendapat 1737,67. Sedangkan ketika kita jumlahkan nilainya, kita akan mendapatkan 576,26. Sementara itu, karena perhitungan vektor yang kita lakukan tidak berbasis pada koordinat kartesius, maka kita akan menghitung total jarak dari satu titik ke titik lainnya dengan menghitung panjang vektor dari setiap vektor yang ada. Nah, rumusnya, kita mencari akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Untuk mencari jarak dari rumah ke Bandara Internasional Samratulangi, saya akan melakukan perhitungan banyak vektor dari 50 vektor yang telah saya buat sebelumnya. Contohnya pada vektor pertama, yaitu akar minus 3,48 dikuadratkan ditambah dengan 35,27 dikuadratkan. Langkah ini kita ulang kembali hingga kita mendapatkan semua panjang dari vektor-vektor lainnya. Setelah kita menghitung panjang vektor dari setiap vektor yang telah kita buat, kita akan menghitung hasil dari total semua panjang vektor tersebut. Dimana total panjang vektornya adalah jumlah vektor 1 hingga vektor ke-55. Saya mendapat hasilnya yaitu 3118,97 meter. Nah, jika kita bandingkan, setelah menghitung jarak dengan menjumlahkan setiap panjang vektor, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan total jarak antara hasil perhitungan jarak dengan perhitungan jarak di Google Maps. Jika dibandingkan, jarak dari rumah ke Bandara Internasional Samratulangi di Google Maps adalah 3,1 km, sedangkan hasil perhitungan yang saya dapat menunjukkan total jarak sebesar 3,11 km. Nah, untuk perhitungan yang kedua, yaitu dari rumah menuju Induk Rawasil Manado, kita akan kembali menerapkan langkah-langkah yang sama, di mana modus vektornya saya mendapatkan untuk X-nya adalah 1521,47, sedangkan untuk Y-nya adalah minus 2131,48. Untuk total panjang vektornya saya menjumlahkan dari jumlah vektor pertama hingga vektor yang ke-55, yaitu 4562,93 meter. Nah, jika dibandingkan teman-teman, setelah menghitung jarak dengan menjumlahkan setiap vektor yang ada, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan total jarak antara hasil perhitungan jarak dengan perhitungan jarak di Google Maps. Jika dibandingkan, jarak dari rumah ke Induk Rawasil Manado di Google Maps adalah 4,6 km. Sementara itu, hasil perhitungan menunjukkan total jarak sebesar 4,56 km. Nah, untuk perhitungan yang ketiga, yaitu dari rumah menuju Alfamart di Raya, kita akan kembali melakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, di mana modulus vektornya saya mendapatkan untuk X-nya adalah 744,57, sedangkan untuk Y-nya adalah minus 174,09. Sedangkan untuk total panjang vektornya, saya menghitung jumlah dari vektor pertama hingga vektor yang ke-33. Saya mendapatkan hasilnya yaitu 1609,45 meter. Nah, jika dibandingkan, setelah menghitung jarak dengan menjumlahkan setiap vektor yang ada, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan total jarak antara hasil perhitungan jarak dengan perhitungan jarak di Google Maps. Jika dibandingkan, jarak dari rumah ke Alfamart Adipura Raya di Google Maps adalah 1,6 km. Sementara itu, hasil perhitungan saya menunjukkan total jarak sebesar 1,609 km. Nah, melalui pembahasan kita tadi, kita dapat belajar mengenai bagaimana menerapkan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video yang saya buat, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.